Tubagus Jody, sopir yang mengendarai mobil Vanessa Angel dan Febri Andriansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan tunggal. Pemuda tersebut telah lalai saat berkendara hingga mengakibatkan pasangan Vanessa Angel dan Febri Andriansyah meninggal dunia dalam kecelakaan di Tol Jombang. Nama Tubagus Jody, sopir yang mengendarai mobil Vanessa Angel, menjadi perbincangan pasca kecelakaan tunggal yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya Febri Andriansyah. Pemuda yang juga menjadi orang terdekat pasangan suami istri itu mendadak viral setelah netizen menemukan sebuah postingan Instagram story yang menunjukkan jika Tubagus Jody berkendara sambil bermain ponsel. Ditlantas Polda Jawa Timur dan Satlantas Polres Jombang bergerak cepat menyelidiki kecelakaan tunggal tersebut. Hasilnya, sejumlah fakta dan keterangan saksi yang digali penyidik membuat Jody menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan tunggal yang terjadi di Jalan Tol Jombang kilometer 672-400. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik Polres Jombang, diketahui Jody dan Febri Andriansyah atau Bibi sempat bergantian mengendarai mobil yang mengarah ke Surabaya tersebut. Pada awal kejadian itu pengendara antara Jody dengan almarhum ini secara bergantian, dimulai dari rest area 80, 379, 400 sampai 672. Dan perlu diketahui berangkat diperkirakan dari Jakarta jam 5, kemudian kejadian 12.36. Nah, di sini di 12.36 ini terjadilah kecelakaan tepatnya di wilayah Jombang. Tak hanya membuat Instagram story, dari hasil gelar perkara juga diketahui Jody sempat berkomunikasi dengan orang tuanya saat berkendara dan sekitar 25 menit kemudian kecelakaan maut tersebut terjadi. Yang dimana perlu diketahui sempat viral di media sosial bahwasanya Jody menggunakan alat telekomunikasi berupa handphone dan sampai di story-nya juga terupload. Kemudian perlu diketahui di limit antara kejadian 12.23 dengan Jody membalas chat orang tuanya jam 11.58. Jadi ini limit yang tidak jauh, kurang lebih 25 menit. Nah, inilah terjadinya peristiwa kecelakaan tepatnya di kilometer 671. Selain bermain ponsel, faktor kelelahan juga membuat Jody kehilangan konsentrasi hingga membuatnya kehilangan kendali saat berkendara. Bahwasanya di dalam mengemudikan kendaraan, kewajiban daripada pengendara itu dia harus dinyatakan sehat, kemudian dia dalam kondisi fit, jasmani dan rohaninya. Namun pada saat itu Jody memaksakan dirinya juga dan dia dalam kondisi lelah, makanya di interval waktu 25 menit ini dia mengalami lelah, kecapean yang mengakibatkan hilang kendali dan diantaranya juga dia menggunakan alat komunikasinya yang mengakibatkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Tak sampai di situ, rupanya Jody pun mengendarai mobil milik Vanessa Angel dengan kecepatan tinggi, yaitu 120 km per jam. Padahal kecepatan di jalan tol hanya 80 km per jam. Faktor kelelahan daripada saudara Jody selama dalam perjalanan karena tujuannya dari Jakarta ke Jawa Timur, dan dapat kami jelaskan kondisi pada saat kejadian cuacanya bagus, kemudian jarak pandang tidak terganggu, dan juga Jody mengalami kecapean dan Jody juga sempat menggunakan alat komunikasinya, berkomunikasi dengan orang tuanya yang mengakibatkan dia hilang kendali yang terjadi laka lantas. Dan kecepatannya diakui oleh saudara Jody juga kurang lebih 120 km per jam.
Peristiwa yang mengakibatkan artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah meninggal dunia, serta 3 orang lainnya yaitu putra Vanessa, Gala Sky, dan pengasuhnya yang bernama Siska, serta Tubagus Jody mengalami luka. Kejadian tersebut mengejutkan banyak pihak meski tak ada yang bisa menebak kapan maut akan menjemput, namun waspada dan berhati-hati dalam berkendara tak bisa dipandang sebelah mata agar peristiwa yang sama tak terulang kembali. Di dalam berkendaraan berlalu lintas, yang pertama, nyatakan diri kita itu sehat jasmani dan rohani. Kemudian di dalam kita mengemudi, tetap kita harus berkonsentrasi. Kemudian di dalam mengemudi juga, kita selalu ikhtiar, tentunya di dalam berkemudi itu kita harus mengutamakan keamanan, ketertiban, keselamatan bagi semua orang atau bagi semua pengendara dalam berlalu lintas. Akibat kelalaiannya saat berkendara, Tubagus Jody harus siap menghadapi konsekuensi hukum, yaitu pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara.